Dan ini pun tetap perlu untuk kita perhatikan ketika puasa, terutama ketika berbuka dan juga sahur. Maka jangan sampai kemudian ketika buka langsung makan sampai kenyang. Nah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan silakan makan dan berhentilah sebelum kenyang. Silakan makan dan berhenti sebelum kenyang. Mendekati merasa kenyang, berhenti. Yang mungkin secara penelitian ilmiahnya bisa teman-teman tanyakan kepada teman-teman yang ada di Fakultas Kedokteran. Bisa ditanyakan, apa hikmahnya? Dari sisi kesehatan badan bagaimana? Tapi setidaknya itu adalah teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kesehatan badan, mengontrol buka puasa dan mengontrol sahur, sehingga puasa kita bisa tetap maksimal. Dan yakin teman-teman sekalian pun punya pengalaman mesti, mungkin di waktu kecil ataupun di waktu jenengan SMP atau SMA, kemudian buka puasa akhirnya makan banyak, setelah itu apa? Tarawih muntah misalkan, ataupun mungkin tarawih malah ngantuk. Ini malah tidak jadi maksimal. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita perlu untuk menjaga aturan makan, aturan buka, aturan sahur, supaya kesehatan kita terjaga dan ibadah kita maksimal, sekaligus kuliah juga maksimal. Dan di antara teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah berbuka dan sahur itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, beliau lebih mendahulukan untuk makan beberapa butir kurma atau minum air putih. Itu dulu yang beliau dahulukan. Meskipun tidak salah kemudian sebenarnya untuk makan atau minum yang lain, itu tidak salah teman-teman, tidak salah, tidak terlarang. Anda pingin teh kemudian buka dengan teh, itu tidak terlarang. Anda pingin gorengan kemudian Anda buka dengan gorengan, itu tidak masalah. Namun ketika kita mampu untuk menjumpai kurma, kita punya kurma dan ada air putih, dan saya kira air putih mudah untuk didapatkan, ya, maka itulah yang kemudian kita perlu dahulukan untuk kita konsumsi. Yang pertama adalah untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat pahala. Yang kedua adalah pasti dalam keteladanan Nabi itu ada hikmah. Pasti ada hikmah. Entah kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu, tapi pasti ada hikmah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan makan kurma kemudian atau minum air putih. Nah setelah itu kalau teman-teman mau makan yang lain silakan, tapi ada aturannya, tadi bagi sepertiga. Maka apabila kita terapkan ini, insya Allah ta'ala kesehatan kita di bulan Ramadan itu jauh relatif bisa kita jaga. Daripada kemudian ketika kita tidak kontrol makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya ketika buka dan sahur, itu yakin justru malah membuat badan lemes, ngantuan. Akhirnya ketika kuliah diterangkan sama dosennya teklak-tekluk, bahkan ada di antara kita yang tidur. Ditanya dosen, kamu kenapa? Begadang Pak. Kamu kenapa? Puasa jadi alasan. Padahal kita sendiri yang sebenarnya perlu untuk mengatur strategi, bijak untuk kemudian membagi waktu, memprioritaskan mana yang perlu kita prioritaskan dan seterusnya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya bagi saudari-saudari muslimah ada kondisi khusus di mana teman-teman ini tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tapi kami sampaikan bahwasanya tetap bisa mendapatkan pahala puasa dan juga tetap bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran, karena tetap Anda masih bisa untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini meskipun Anda haid. Maka bisa Anda gunakan aplikasi yang ada di HP, kemudian Anda buka untuk membaca Al-Quran. Maka ini boleh. Maka wanita yang haid itu boleh membaca Al-Quran asalkan tidak memegang mushaf. Maka tidak ada alasan bagi kaum muslimah untuk kemudian tidak tetap membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena meskipun dalam kondisi haid dia masih bisa untuk membaca Al-Quran. Di antaranya adalah dengan aplikasi mushaf Al-Quran yang bisa Anda download di HP Anda. Dan juga dengan kita mempertahankan niat bahwasanya seandainya saya tidak haid, saya akan puasa Ramadan, maka dengan niat yang seperti ini, maka insya Allah ta'ala meskipun Anda haid, itu tetap akan berkesempatan untuk mendapatkan pahala puasa Ramadan meskipun Anda tidak menjalankannya. Maka sekiranya teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Demikian yang bisa sedikit kami sampaikan di kesempatan sore hari ini karena dipesankan oleh panitia. Kajian selesai 20 menit kira-kira sebelum berbuka puasa. Maka kami cukupkan apa yang bisa kami sampaikan di sini secara ringkas dan sekilas, meskipun banyak yang lain yang sebenarnya mau kita sampaikan, namun insyaallah taala kita cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bagi teman-teman putra ataupun teman-teman putri untuk mengajukan pertanyaan. Tadi dipesankan oleh panitia ada hadiah, ada 3 hadiah. Maka silahkan kami buka dulu pertanyaan pertama. Silahkan bagi teman-teman putra ataupun putri. Silahkan. Bebas, pertanyaannya bebas. Yang bertanya dapat hadiah, insya Allah. Silahkan teman-teman putra boleh, teman-teman putri boleh. Pertanyaan pertama, silahkan. Yang mau bertanya? Silahkan. Teman-teman putri pakai kertas atau pakai apa? Atau bisa langsung? Ada? Oh iya. Baik, untuk ini ada sesi tanya jawab untuk yang dipersilakan untuk bertanya melalui bit.ly/tanya JMD kecil semua. Jadi untuk yang bisa langsung tanya di link yang barusan aku bilang. Ini linknya bit.ly/tanya JMD kecil semua. Dan untuk yang Ikhwan mungkin bisa bertanya secara langsung saja. Dan untuk sesi bertanya ini untuk 3 penanya terdepan akan mendapatkan hadiah dari panitia. Ya, pertanyaan pertama, silakan. Masuk nggak ada yang mau nanya? Atau malu tanya atau takut nanya? Barangkali pertanyaannya malah salah. Silakan, monggo teman-teman bertanya. Pertanyaan pertama. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang nanya. Saya yang nanya. Monggo, ada yang bertanya tidak? Teman-teman putri nggak ada? Baik, kalau tidak ada, saya tanya. Pertanyaan pertama, apa saja hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berpuasa? Apa saja hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berpuasa? Sebutkan 3. Apa sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berpuasa? Sebutkan 3. Silakan. Atau sudahlah, saya kurangi 2 sudah 2. Siapa? Silakan. Hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa. Apa saja? Ngepet nggak apa-apa. Nah, lihat Google ya, semoga lah. Silakan, nggak apa-apa. Apa saja? Silakan. Kayaknya ada yang siap jawaban ini. Silakan. Ya, silakan Mas. Ya, nama. Namanya siapa? Agar, ya, silakan. Ya, yang pertama adalah membaca Al-Quran, atau lebih tepatnya memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kalau istiqomah wajib. Istiqomah itu wajib, bukan sunnah, bukan dianjurkan. Nah, ibadah apa yang juga dianjurkan, hukumnya tidak wajib ya. Ibadah apa yang hukumnya tidak wajib tapi dianjurkan bagi untuk dilakukan orang yang berpuasa. Iya, sholat tarawih.
Yang pertama itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran, yang kedua adalah mengikuti salat tarawih. Baik, jazakallahu khairan ya. Barakallahu fiik. Langsung, ya. Yang kedua, yang kedua ini siapa yang mau bertanya sudah? Kalau nggak nanya saya yang nanya lagi. Ya silakan Mas. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Jadi tadi kami sampaikan bahwasanya untuk membaca Al-Quran Anda bisa download aplikasi di HP. Ya. Lalu bagaimana ini? Berarti ada mushaf Al-Quran dalam HP kita, logika kita demikian. Kemudian kita bawa HP ini kemana-mana, kita kantongi di saku, bahkan mungkin ya kita bawa sampai ke toilet dan yang lainnya. Itu bagaimana? Bukankah tidak boleh untuk kemudian membawa mushaf ke tempat-tempat yang kotor seperti ini? Jawabannya adalah hukumnya beda. Jadi selama aplikasi mushaf Al-Quran yang ada di HP Anda tutup, itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika Anda masih aplikasinya belum Anda tutup, layarnya itu masih di aplikasi tersebut, kemudian Anda bawa kemana-mana, ke toilet dan yang lainnya, ini bermasalah, nggak boleh. Tapi selama Anda kemudian tutup aplikasinya, maka HP ini Anda bawa ke toilet, misalkan kalau di toilet umum, karena ya nggak ada teman yang bisa dititipkan tas misalkan, ya udah mau nggak mau tasnya kita bawa juga ke toilet misalkan, nah, maka ini tidak masalah. Jadi beda hukumnya antara aplikasi mushaf yang ada di HP dengan mushaf cetak, itu beda hukum. Kalau mushaf cetak nggak boleh Anda bawa ke toilet, tempat-tempat kotor nggak boleh. Tapi kalau aplikasinya ini sepanjang tidak dibuka aplikasinya maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya. Sudah, Mas yang di sana dapat. Ya. Satu lagi. Oh tidak ada. Ya, baik, dari Ahwat. Baik, pertanyaannya adalah mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik, membaca Al-Quran dengan cepat sehingga bisa khatam, ataukah membaca Al-Quran dengan lambat sehingga bisa mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan betul-betul tartil. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan tartil? Tartil maksudnya adalah ketika Anda membaca Al-Quran, Anda penuhi hak-hak hurufnya, Anda terapkan hukum-hukum tajwid. Itu adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau gerak-gerakkan lidahmu karena terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Maka tidak boleh membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Membaca Al-Quran dengan cepat itu boleh, asalkan apa? Terpenuhi tadi hak huruf. Ain dibaca ain, hamzah dibaca hamzah, panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, mat dibaca mat, gunnah dibaca gunnah. Ketika itu semuanya terpenuhi, maka meskipun kita membaca Al-Qur'annya dengan cepat, tapi ini juga masih termasuk dalam tartil. Yang keliru adalah ketika Anda membaca Al-Qur'an dengan super cepat, dengan mengejar khatam, akhirnya hak-hak huruf tidak terpenuhi, panjang pendek akhirnya berantakan. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Maka hal pertama yang perlu kita perbaiki itu adalah tadi, kita sudah memberikan hak huruf untuk kita baca belum? Kita sudah terapkan ilmu tajwid atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau belum? Nah, itu dulu. Nah, sekarang kalau sudah, mana yang lebih baik? Membaca Al-Quran dengan cepat tapi tetap tartil sehingga bisa lebih banyak untuk membaca Al-Quran dan dapat khatam, apakah kemudian dengan perlahan sembari kemudian ditadabburi dan yang lain? Mana yang lebih baik? Maka idealnya adalah yang lebih baik itu adalah ketika Anda membaca Al-Quran,
Anda sekaligus bisa pahami maknanya, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quran, dan karena beliau adalah orang Arab, otomatis paham, sehingga lebih mudah untuk kemudian memaknai apa yang dibaca dan seterusnya. Berbeda dengan kita. Kalau kita ini bukan orang Arab, artinya kita membaca Al-Quran, seringnya banyak yang kita tidak tahu maknanya dari ayat yang kita baca. Ya tidak? Kita akui saja demikian. Sehingga kita butuh waktu yang lain untuk kita porsikan untuk membaca terjemahnya dan berusaha kita pahami dan tadabburi. Butuh waktu yang lain. Maka apabila Anda bisa memorsikan waktu untuk kemudian khusus untuk membaca Al-Quran ngejar khatam, tadi saya katakan, saya sarankan 4 halaman setelah sholat wajib. Itu Anda porsikan waktu khusus untuk ngejar khatam. Dan juga di kesempatan yang lain Anda juga porsikan waktu khusus untuk mempelajari terjemah tafsir dari mungkin surat yang sudah Anda hafalkan ataupun mungkin surat yang sedang Anda baca. Porsikan waktu yang lain. Sehingga di satu sisi Anda bisa kejar khatam, di sisi yang lain Anda pun bisa dapatkan tadabburnya. Maka 2 hal ini sekiranya kalau bisa digabungkan dan kita lakukan sama-sama, maka ini yang ideal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa ideal, mana yang lebih baik? Banyak membaca Al-Quran, tapi mungkin tadabburnya minim atau pemaknaannya itu minim, tapi kita dapat khatam. Ataukah kemudian membaca berlahan-lahan, tapi kita bisa lebih maksimal dalam tadabbur. Maka untuk di bulan Ramadan, karena ini adalah waktu yang terbatas, maka para ulama lebih menyarankan untuk kemudian lebih memperbanyak membaca ayat Al-Quran. Artinya apa? Anda lebih baik membaca dengan cepat, tapi tetap tartil, sehingga lebih bisa banyak khatam. Nah, itu yang lebih afdol. Kita katakan semuanya baik. Tapi yang mana yang lebih afdol ketika kita tidak bisa lakukan kedua-duanya? Maka jawabannya adalah sebagian ulama, banyak ulama yang menyarankan lebih utama ketika Anda memperbanyak membaca Al-Quran, meskipun mungkin dengan cepat tapi tetap tartil, sehingga Anda bisa lebih banyak khatam Al-Quran atau ngejar khatam akhirnya ke karena adapun mungkin untuk membaca terjemah, membaca artinya, maka sekiranya ini juga bisa Anda lakukan di luar bulan Ramadan. Maka tapi tadi kami sampaikan, ketika kita masih mampu untuk melakukan kedua hal tadi, maka jangan dipertentangkan, jangan dibentur-benturkan, lakukan keduanya. Porsikan waktu barang 10 menit, 5 menit setelah sholat wajib yang Anda lakukan untuk kemudian mengejar khataman Al-Quran ataupun mungkin membaca terjemah ataupun tafsir dari surat yang telah Anda hafalkan ataupun surat yang sedang Anda baca. Maka insyaallah ta'ala ini menjadi jalan kita untuk kemudian bisa lebih istiqomah dalam memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, wallahu a'lam. Jadi sudah ya 3 pertanyaan, insyaallah ta'ala ya kami cukupkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada pembawa acara.